Berapa lama sih dapat panggilan terbang ke Korea setelah sending data? Tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermayu Korea, channel TV. Nah, banyak pertanyaan yang masuk ke saya mengenai berapa lama sih CPMI itu bisa mendapatkan SLC atau kontrak kerja setelah sending data diri ke HRD Korea. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya coba mulai dari diri saya sendiri sebagai contoh. Saya itu lulus belajar bahasa Korea di tahun 2017 dan lulus di tahun yang sama, di tahun 2017. Sending data juga di tahun 2017, lalu mendapatkan panggilan kerja atau SLC itu justru di tahun 2019. Jadi kurang lebih saya itu menunggu SLC itu sekitar 2 tahun baru dapat. Malah di tahun 2019 saya sudah mengikuti ujian lagi. Maksudnya sudah daftar ujian di tahun 2019-nya. Sudah mengikuti proses verifikasi, jadwal ujian juga udah keluar. Tapi sebelum mengikuti ujian, alhamdulillah dapat SLC dalam kasus saya. Cepat atau tidaknya seseorang itu, CPMI itu mendapatkan panggilan terbang atau SLC itu berbeda-beda tiap orang ya. Untuk faktor apa aja sih yang mempengaruhi orang itu cepat dapat panggilan SLC atau tidak, saya juga tidak bisa menjawab ya. Karena tidak ada aturan tersendiri, tidak ada spesifikasi tertentu mengenai seseorang itu, CPMI itu bisa cepat dapat panggilan, ataupun malah nggak dapat panggilan. Jadi saya beritahukan sekali lagi bahwa lulus ujian IPS Topik itu nggak serta-merta teman-teman itu dipastikan 100% mendapatkan SLC ya. Memang pahit, tapi inilah realitanya. Saya harus sampaikan biar tidak ibaratnya tidak membuat teman-teman itu berharap yang terlalu lebih lah ibaratnya. Walaupun ya saya juga berdoa biar teman-teman itu bisa cepat mendapatkan panggilan SLC. Tetapi yang namanya fakta itu harus disampaikan ya, walaupun pahit. Apakah di angkatan saya itu ada yang tidak mendapatkan SLC di tahun 2017 itu banyak ya teman-teman ya. Jadi di angkatan saya itu kebanyakan yang tidak mendapatkan SLC itu malah memang dari CPMI wanita pada tahun 2017 itu yang tidak mendapatkan SLC. Kalau dari cowoknya, dari angkatan saya itu hampir 95% itu dapat panggilan SLC semua. Ada satu orang yang tidak mendapatkan SLC, itu pun karena dia terkendala dari ada penyakit ya, ada penyakit di dirinya itu yang ternyata dia isinya ditolak kemungkinan ya teman-teman ya. Selebihnya untuk laki-laki mendapatkan SLC semua. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa nggak mesti juga SLC itu lama atau cepat ya. Ada orang yang dapetnya itu cepat. Ada orang yang dapetnya itu lama. Kayak saya 2 tahun. Saya setahunnya habis, terus saya lakukan sending data, setahun kemudian saya baru dapat SLC. Ada beberapa orang juga banyak juga yang dapat SLC itu dalam waktu yang dekat ya. Jadi lulus ujian, sending data, kemudian dapat SLC, terbang ke Korea, malah nggak memakan waktu sampai 1 tahun. Dalam kasus saya sendiri, saya itu dari tahun 2017 mulai belajar, kemudian terbang di tahun 2019. Kurang lebih 3 tahun ya kalau dihitung. 17, 18, 19. Jadi 3 tahun proses saya dari belajar sampai terbang ke Korea. Itu memakan waktu 3 tahun. Tapi juga banyak juga dari teman-teman yang memang tidak membutuhkan waktu lama, setahun 2 tahun itu bisa sampai ke Korea. Jadi tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Nah, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai berapa lama sih umumnya orang CPMI itu menunggu panggilan SLC. Hari ini ada SLC massal, saya lihat beritanya sih ya dari Mata Hati Korea itu, saya lihat katanya hari ini ada SLC. Berdoa aja buat teman-teman yang sekarang lagi nunggu SLC, semoga bisa dapat panggilan terbang ke Korea. Amin. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Assalamualaikum.